Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Catur Atmaji. Kali ini saya akan membahas mengenai vektor. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai matriks. Oke, kalau dalam bentuk matriks, kita ingat dari video sebelumnya, ada bentuk matriks khusus yang dia itu bisa dikatakan satu dimensi atau hanya memiliki baris saja atau kolom saja, disebut sebagai vektor baris atau vektor kolom. Namun, hal tersebut hanya representasi dalam bentuk susunan elemennya saja. Nah, di sini kita akan bahas mengenai vektor yang dia representasi dalam bentuk ruang. Jadi, di sini vektor adalah suatu objek dalam ruang. Ruang itu bisa jadi ruang 3 dimensi atau ruang dimensi dalam 2 dimensi dalam kertas yang dia memiliki besar dan arah. Itu objek, dia memiliki besar dan arah. Kalau dalam fisika kita bisa kenal kecepatan, gaya, dan seterusnya. Sedangkan ada sesuatu yang memiliki besar tidak memiliki arah, misalnya dia massa. Dia tidak memiliki arah. Sedangkan bobot, gaya berat misalnya dia memiliki arah ke bawah kalau dari sudut pandang bumi misalnya. Nah, kemudian vektor itu saya katakan dia objek dalam ruang. Ruang yang dimaksud apa? Ruang di sini adalah ruang dalam dimensi tertentu tempat vektor itu berada. Jadi ada yang disebut sebagai ruang vektor. Ini akan ditentukan oleh dimensi dari vektor itu sendiri, dimensinya. Misalnya, kalau kita bicara mengenai dunia yang kita kenal, kita bisa rasakan, dia adalah memiliki ruang 3 dimensi. Kalau dalam koordinat kartesian, kita kenal sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau dalam ruang 2 dimensi, kita kenal sumbu X dan sumbu Y saja. Misalnya, ruang 2 dimensi. Sudah, misalnya kita punya vektor. Nah, ini adalah vektor, dia merupakan berada pada ruang 2 dimensi, memiliki koordinat 2,3. Koordinatnya 2,3. Begitu juga kalau kita punya 3 dimensi. 1, 2, 3 misalnya. Di sini biasanya dimensi pertama, 2, di sini dimensi pertamanya biasanya di sini, ini Y, yang ketiga Z. Misalnya kita punya 2,3,3 misalnya. Bagaimana kita menggambarkannya? Nah, di sini. Ini adalah dia memiliki koordinat 2,3,4. Dimensi dari vektor minimal 1. Kalau dimensi 1, kalau dalam koordinat sumbu, ya tadi 2 itu XY, 3 XYZ. Kalau cuma 1, dia cukup 1 sumbu saja. Tentu saja semua ini memiliki titik 0 atau O, lebih tepatnya titik origin 0,0,0. Ini itu 0,0. Di sini 0,0,0 koordinatnya. Di sini 0 saja. Dia hanya memiliki 1, berarti vektor misalnya dia 3. Ya, ini V di sini. Dia koordinatnya ya 3, itu aja. Selesai. Bisa lebih dari 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya, tapi kita tidak bisa membayangkan. Tidak bisa kita gambarkan. Oke, kemudian representasi vektor. Kalau dalam komputer, sebenarnya sama seperti vektor dalam matriks, kita representasikan V itu simbolnya adalah biasanya vektor itu biasanya tebal seperti ini, huruf kecil, besar, tegak, atau misalnya A, atau P, dan seterusnya. Dalam kertas, biasanya karena tegak itu susah, kita bisa tulis
V kecil, A kecil, V kecil, atau tidak pakai anak panah juga bisa. Kemudian untuk representasi matriksnya biasanya yang digunakan adalah vektor kolom. Misalnya yang tadi itu koordinat 2,3 itu koordinatnya. Representasi kita tulis V misalnya dia adalah 2, 3. Atau kalau dalam 3 dimensi misalnya tadi 2,3,4, 2, 3, 4. Satu dimensi 3 misalnya. Itu adalah representasi dalam matematiknya. Disimpan dalam bentuk vektor. Kemudian tadi vektor memiliki besar dan arah. Arahnya di mana? Arahnya tentu saja dia relatif terhadap masing-masing sumbu misalnya. Oh, ternyata arahnya ke sana. Kalau dalam 2 dimensi kita bisa cari sudutnya dari sumbu X, dari sumbu Y, dia sudutnya berapa. Begitu juga kalau 3 dimensi, dia bisa dicari relatif terhadap sumbu X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Kalau dalam 1 dimensi, arahnya cuma ada 2. Kalau nggak ke kanan, ya ke kiri, positif atau negatif. Besar negatif pasti ke kiri. Kalau nilainya negatif pasti ke kiri, positif ke kanan, hanya ada 2. Nah, besarnya bagaimana? Besarnya sebenarnya adalah panjang dari vektor ini diukur dari titik O. Kalau dalam 1 dimensi, simpel misalnya vektor dia memiliki dia bernilai 3, ini vektor misalnya, dia besarnya 3. Vektornya dia min 3, nah ini kedua-duanya besarnya adalah 3. Nah, besar ini kadang kita sebut sebagai magnitudo atau norm. Oke, 2 dimensi. Nah, kita bisa ingat dalam persamaan Pythagoras. Misalnya V adalah 2,3 ya, 2,3, maka norm dari V, besar dari V, magnitudo dari V, akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, akar 13. Oke, begitu juga untuk yang terusnya. Maka untuk n dimensi, besar dari V, dia adalah akar kuadrat dari seluruh elemennya. VI kuadrat, tentunya I dari 1 sampai N, kalau dia berdimensi N. Di sini, dimensi dari matriks terlihat dari banyaknya elemen. Kalau elemennya 3, dimensinya 3. Karena dia ruangnya memiliki 3 buah sumbu. Jadi dimensi dalam matriks, dalam vektor adalah banyak elemennya, sesuai. Oke, kemudian kalau kita sudah punya vektor, bagaimana operasi-operasi dari vektor? Oke, misalnya saya punya 1 dimensi saja, 2 dimensi saja. Oke, misalnya seperti ini. Kita punya misalnya vektor A. A dia 1,2 misalnya. A sama dengan 1,2. B dia 3,1 misalnya. 1,2 dia berada di sini, ini untuk A. Kemudian B 3,1. Nah, A tambah B, kita bicara penjumlahan, A tambah B adalah A dilanjutkan dengan B. Maka kita bisa peroleh vektor baru, yaitu vektor C. Nah, di sini C sama dengan A tambah B. Dalam vektor, penjumlahannya itu bersifat komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A. Kalau kita gambarkan, maka B tambah A itu adalah B dilanjutkan dengan A. Ini adalah hukum jajar genjang dalam
penjumlahan vektor B tambah A, ketemunya sama-sama C. Kita gambarkan seperti itu. Bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan itu sebenarnya adalah negatif dari penjumlahan. Jadi, kalau pengurangan A tambah B itu sebenarnya adalah A tambah min B. B tapi arahnya dibalik. Kalau B di sini, maka min B itu dia min 3, min 1 ini adalah min B. Oke, bisa Anda cek sendiri bagaimana A ditambah min B. Tidak ada pengurangan tapi negasinya saja. Oke, saya kira untuk kalian kita akan bahas di video berikutnya. Kita cukupkan untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.